bagaimana hukum menyentuh babi. Apakah babi itu najis atau tidak? Nah, jadi begini, di dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Maidah ayat 3, kemudian ada di surat Al-Baqarah 173, dan yang ketiga ada di dalam surat Al-An'am ayat 145. Salah satunya saya ambil dalam Al-Baqarah 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang artinya hanyalah Allah mengharamkan kepada kamu yang pertama bangkai, darah. Dalam Al-An'am disebutkan daman masfuha, darah yang memancar, darah yang mengalir. Itulah darah yang diharamkan. Jadi tidak setiap darah haram, tidak. Tapi yang haramnya itu masfuhan, nyata darah anu ngalir. Kalau kita sembelih ayam, dasar di dia soalnya ngocor, ketika ngocor kan, taetan haram ternyata. Darah yang ada dalam sayap, dalam paha, dalam dada ayam, misalkan yang tersisa darah-darah dalam daging ayam tersebut, itu tidak termasuk darah yang haram. Dan yang ketiga yaitu walahmal khinzir, dan daging babi, wama uhilla bihi li ghairillah, serta sembelihan yang disembelih bukan karena Allah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka berdasarkan ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan sebuah hukum dengan ungkapan harroma. Allah langsung mengharamkan. Harroma. Tidak ada makanan yang Allah haramkan kecuali 4 macam ini. Salah satunya yaitu daging babi. Namun keharaman daging babi ini tidaklah menunjukkan bahwa babi itu najis. Karena antara hukum haram dan hukum najis itu mempunyai garis hukum yang berbeda. Ari haramah pan hukum taklifi, ari najis mah hukum wad'i. Jadi berbeda. Maka haramnya babi ini tidak serta-merta menunjukkan daging babi ini najis yang harus dicuci tangan kita ketika kita memegang daging babi tersebut. Jawabannya, kalau enggak ulangi, makanan-makanan, minuman-minuman yang haram selain babi food seperti arak, seperti racun. Racun itu najis tidak? Racun najis tak? Racun najis, racun haram tak? Racun kan haram. Narkoba haram. Narkoba haram. Haram. Sabu-sabu sanes sarapan bubur haram kan? Narkotika itu haram. Racun haram. Tapi apakah racun yang haram ini jadi najis? Najis tak? Kan tidak. Itunya. Jadi keharaman barang-barang ini tidak serta-merta menunjukkan barang yang haram ini jadi najis. Tidak menunjukkan jadi najis. Sekali lagi, karena haram dengan najis ini adalah hukum yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan kepada kita
agar kita itu mengikuti Al-Quran serta sunnah Nabi. Ini yang kedua. Kita itu diperintah agar mengikuti Quran dan sunnah. Maka akibat dari perintah ini, maka kita tidak berani menetapkan ini haram, menetapkan ini najis ketika tidak ada dalil. Contoh, ketika kita melihat ada seorang sholat, tapi sholatnya henteu wudu, sah teh sholatnya. Ada seorang sholat, tapi orang ini teu wudu, sah teh sholatnya. Kenapa kita berani menyebut sholat orang tadi tidak sah? Coba dipahami. Ketika kita melihat ada orang sholat tapi teu wudu, kita berani mengatakan wudu error tesah tak sholat teh. Pertanyaannya, kenapa kita berani mengatakan orang itu sholatnya tidak sah? Kenapa kita berani berkata seperti itu? Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdatha. Tidak sah, henteu sah sholat orang yang tidak berwudu, orang yang orang yang berhadas hatta yatawaddoa, hingga dia berwudu terlebih dahulu. Maka dengan dalil ini kita berani mengatakan orang ini sholatnya tidak sah. Pak, kalau tidak ada dalil ini kita berani tidak menyebut sholatnya sah atau tidak? Berani tidak? Kan tidak berani. Kita berani mengatakan dia sholatnya tidak sah karena dalil ini. Kata Nabi bahwa sholat orang yang berhadas itu tidak sah. Paham ya? Sehingga kita menetapkan ini sah, ini tidak, ini haram, ini najis, harus berdasarkan dalil. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau begitu, ketika tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa babi ini tidak najis, kalau begitu hukumnya apa? Maka kembali kepada yang pokok. Apa? Yaitu al-aslu al-ibahah. Yang pokok dalam masalah dunia, benda anu pokok maksud suci, yang pokok halal. Ketika tidak ada dalil yang mengharamkan, maka kesucian barang ini, kesucian daging babi ini tetap akan menjadi suci atau haram, tidak serta-merta menjadi najis ketika tidak ada dalil yang menajiskan. Ini yang ketiga. Jadi anu kahiji, babi itu haram namun tidak najis. Karena haram dan najis dua hukum yang berbeda. Yang kedua, tidak ada dalil yang menjelaskan, yang mengatakan bahwa babi ini hukumnya najis. Kalau haram, betul, haram dimakan, tapi tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa najis untuk disentuh. Yang ketiga, kembali kepada kaidah yang pokok adalah halal, yang pokok boleh, yang pokok suci. Dan kita tidak berani mengatakan ini najis, ini haram, serta yang lainnya ketika tidak ada dalil yang menerangkan bahwa ini najis. Berbeda dengan ompol. Ada ompol orok najis lah. Najis. Nah, kita berani mengatakan ompol orok itu najis. Aya pan keteranganana yuksalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gula. Dicuci dari ompol orok perempuan dan diemrat bagi ompol orok laki-laki. Tanya dalil yang mengatakan, yang menjelaskan bahwa kencing manusia itu hukumnya najis. Darah haid najis tidak? Kita mengatakan berani najis. Dalilnya mana? Dalilnya eta salah satunya.
sabda Nabi tentang darah haid yang yusibul yusibut tahutuhu summa takrusuhu summa tandafuhu summa tusolipihi. Inilah dalil sehingga kita mengatakan bahwa darah haid itu najis. Sedangkan untuk daging babi tidak ada keterangan tentang kenajisannya. Walhasil hukum daging babi itu haram dimakan, namun tidak najis ketika disentuh. Begitu, paham ya? Ya, Allahu a'lam.